Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita nikmat zahir dan nikmat batin. Ya, terutama sampai hari ini kita masih diberikan nikmat bisa mempelajari ilmu agama, dan ini adalah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini dalam pembahasan ilmu mustalah hadis, ya, Manzumah Baiquniyah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan macam hadis yang ke-19. Macam hadis yang ke-19 yaitu hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal. Masih berkaitan dengan terputusnya sanad. Qala Nadzimu rahimahullahu ta'ala, Nazim berkata, Imam Baiquni, wal mu'dalu as-saqitu minhu ithnani. Wal mu'dalu as-saqitu minhu ithnani. Hadis mu'dal adalah hadis as-saqitu yang gugur minhu dari sanadnya ithnani, dua rawi. Jadi dua rawi yang gugur dalam satu sanad, maka itu dinamakan hadis mu'dhal. Secara global sesuai dengan Nazm Baiquniyah. Nah, secara istilah, hadis mu'dhal adalah huwa ma saqata min isnadihi ithnani fa aktsara bi syartit tawali. Jadi hadis mu'dhal itu adalah hadis yang mana gugur dari sanadnya itu dua rawi atau lebih dengan syarat tawali, berkelanjutan. Jadi berkelanjutan. Kalau kita bagi misalkan, kita punya 5 perantara, 5 rawi dari guru kita sampai kepada Rasulullah SAW. Tingkatan 1 belajar ke tingkatan 2, tingkatan 2 belajar ke tingkatan 3, tingkatan 3 belajar ke tingkatan 4, tingkatan 4 belajar ke tingkatan 5, dari tingkatan 5 kepada Nabi SAW. Taib. Kalau nanti kita belajar tobakoh misalkan, belajar tobakoh, biasanya tobakoh 11. Belajar ke tobakoh 9. Tobakoh 9 belajar ke tobakoh 7. Tobakoh 7 belajar ke tobakoh 3. Tobakoh 3 belajar ke tobakoh pertama, yaitu sahabat Nabi SAW. Kemudian baru sahabat kepada Rasulullah SAW. Ini harus tersambung semua. Nah, hadis mu'dhal ini adalah hadis yang mana gugur dari sanadnya. Kalau diumpamakan 5 tadi, gugur dari sanadnya 2 rawi atau lebih, tapi berketerusan. Misal, dari tobakoh ke-11 gugur. Kemudian gurunya tobakoh 9 gugur. 2 gugur secara berkelanjutan. Maka ini namanya mu'dhal. Atau aksar, atau lebih. Misalkan tadi tobakoh 11 yang belajar ke tobakoh 9, yang belajar ke tobakoh ke-7. Nah, kalau 3 rawi ini gugur, satu orang rawi langsung meriwayatkan langsung ke tobakoh yang ketiga, nah maka itu masuk mu'dhal. Tapi kalau seandainya begini, tobakoh ke-11 gugur, tobakoh ke-9 ada, tobakoh ke-7 ada, tobakoh ke-3 gugur, tobakoh ke-1 sahabat ada. Nah, maka walaupun yang gugur 2 rawi dalam satu sanad, tapi tidak bisa dikatakan mu'dhal. Kenapa? Tidak berketerusan gugurnya. Nah, maka ini namanya munqati fi maudhi'aini. Hadis ini adalah munqati di 2 tempat. Tempat yang pertama di sini, tempat yang kedua di sini. Ya. Kemudian sawa'un kana suqutu min mabdal sanadi aw min muntahahu. Sama aja.
Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Yang penting dua rawi gugur secara berketerusan. Misalnya yang tadi. Misal tadi di awal, sekarang mau di tengah. Taib. Tabaqah 11 ada. Tabaqah 9 tidak ada. Tabaqah ke-7 tidak ada. Maka namanya mu'dhal. Kenapa? Di tengah sanad tapi dua rawi yang gugur berketerusan. Atau misalkan sanad yang paling akhir, yaitu tabaqah yang pertama sahabatnya hilang atau gugur, kemudian tabaqah di bawahnya yaitu tabi'in, tabaqah ketiga gugur. Yang ini ada 11, 9, 7 ada. Nah, ini dua tidak ada di akhir sanadnya. Maka bisa dikatakan mu'dhal juga. Kenapa? Karena dua rawi yang gugur berketerusan. Baik. Contoh sekarang. Kita masuk ke contoh. Qaulu Malikin fil Muwatta. Taib, riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Balaghani an Abi Hurairah. Imam Malik itu tabaqah ke-7, Pak. Imam Malik tabaqah ke-7. Kata Imam Malik itu muridnya tabi'in yang tidak mungkin akan berjumpa dengan sahabat. Imam Malik masuk ke kibarut tabi'ul atba' atau tabi'ut tabi'in. Imam Malik itu seniornya tabi'ut tabi'in dan murid daripada tabi'in, bukan murid sahabat. Nah, Imam Malik berkata, balaghani an Abi Hurairah, telah sampai kepada saya dari Abu Hurairah. Nah, ini perkara ini nggak mungkin Imam Malik berjumpa dengan Abu Hurairah. Tidak mungkin. Karena Imam Malik tabaqah ke-7, yaitu tabi'ut tabi'in. Tapi bukan tabi'in, tapi tabi'ut tabi'in. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi. Bagi hamba sahaya, ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Hendaklah diberikan makanan, hendaklah diberikan baju bil ma'ruf yang layak, yang baik. La yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Tidak boleh diberikan beban daripada pekerjaan kecuali apa yang mereka mampu untuk mengembannya. Hadis ini. Fa inna Malikan wasalahu kharijal Muwatta. Dalam kitab Muwatta'nya munqati. Dalam kitab Muwatta'nya kita gambarannya munqati dulu. Kenapa? Karena Imam Malik nggak mungkin berjumpa dengan Abu Hurairah. Nah, mau tahu mu'dhal atau tidaknya gimana? Coba cek jalan yang lain. Ternyata Imam Malik menyambungkan riwayat ini di luar kitab Muwatta. Di luar kitab Muwatta. Falam yanqati bihi man yarwihi. Afwan. Dari kitab Muwatta. Dari kitab Muwatta Imam Malik meriwayatkan an Muhammad ibn Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Ya, dari Imam Malik meriwayatkan di luar kitab Muwatta. Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Ajlan dari ayahnya yaitu Ajlan, yaitu dari Abu Hurairah. Tadi Imam Malik dalam kitab Muwatta langsung meriwayatkan dari Abu Hurairah. Berarti yang gugur berapa? Yang gugur 2, yaitu Muhammad bin Ajlan dan ayahnya. Berarti hadis ini apa? Berarti hadis ini masuk ke kategori hadis mu'dhal. Kenapa? Karena 2 rawi yang gugur secara berketerusan. Nah, kemudian selanjutnya wa hukmuhu innahu min aqsami ad-dhaif. Hukum hadis mu'dhal apa nih? Hukum hadis mu'dhal masuk ke dalam bagian-bagian hadis dhaif. Bagian-bagian hadis dhaif. Jadi karena gugurnya rawi dari sanadnya sehingga kita tidak tahu siapa yang gugur. Rawi yang dalam sanad tersebut. Apakah dia rawi yang sikot atau dia rawi yang dhaif. Maka masuknya ke kategori hadis dhaif. Beda hal dengan tadi, riwayat Imam Malik. Riwayat Imam Malik, walaupun dalam kitab Muwatta, riwayat tersebut mu'dhal, tapi hukum hadisnya sahih. Hukum hadisnya sahih. Kenapa mu'dhal dikatakan dhaif? Karena kita tidak tahu rawi yang gugur itu siapa. Namanya siapa rawi yang gugur? Kan hadis bisa dikatakan sahih kalau kita mengetahui hadis tersebut sanadnya tersambung, yang meriwayatkannya adalah adil dan dhabit. Ya, ini 3 syarat ini nih. Bagaimana kita tahu tersambung atau tidak sanadnya sementara kita tidak tahu siapa rawi yang gugurnya?
Bagaimana kita tahu rawinya adil dan dhabit, hafalannya kuat? Kalau seandainya kita nggak tahu namanya yang gugurnya siapa, kita nggak tahu. Makanya dinamakan hadis modal ini sebagai hadis dhaif, kecuali yang tadi. Ya, kalau seandainya kita menemukan jalan yang lain dengan riwayat yang sama, Imam Malik meriwayatkan di luar kitab Muwatta, menyebutkan nama gurunya siapa yang dihilangkan dalam kitab Muwatta, yaitu Muhammad bin Ajlan, yaitu dari ayahnya, jelas. Muhammad bin Ajlan statusnya apa, kemudian Ajlan statusnya apa, maka riwayatnya atau hadisnya bisa diterima. Nah, kemudian selanjutnya bagian hadis yang ke-20. Bagian hadis yang ke-20. Bagian hadis yang ke-20 kita masuk ke tadlis, ya, masuk ke tadlis, yaitu hadis mudallas. Al-Imam Baiquni berkata, wa ma ata mudallasan naw'ani. Nah, apa yang datang mudallasan sebagai hadis mudallas naw'ani, itu ada dua macam. Itu ada dua macam. Hadis mudallas yang dijelaskan oleh Imam Al-Baiquni itu ada dua macam. Nah, jadi kalau dari segi bahasa, tadlis itu ma'khudun minad dalasi. Itu diambil dari perkataan atau lafaz dalas. Wa huwa ikhtilatu dzalami bin nuri. Bercampurnya gelap ke dalam cahaya. Bercampurnya gelap ke dalam cahaya. Kemudian atau dikatakan wa minhu at-tadlisu fil bai'. Dikatakan ada tadlis dalam jual beli. Yuqalu dallasa fulan ala fulan. Si fulan ketika dia menjual, dia mentadlis barangnya kepada si fulan. Artinya apa? Satara anhu al-aib alladhi fi sil'ati. Dia menutupi aib dalam barang dagangan dia. Zaid dengan Usama. Zaid dengan Usama. Zaid ingin menjual barang kepada Usama. Taruhlah barang tersebut adalah helm, misal. Ketika dilihat dengan teliti, di helm tersebut ternyata ada cacatnya, misalkan agak tergores sedikit, ya. Kemudian ditutupi oleh Zaid tersebut ketika dijual kepada Usama. Ketika dia ditanya bagaimana barangnya, apakah bagus atau tidak? Bagus, barangnya bagus. Maka ketika dia menjual barang yang ada aibnya tersebut dan dia tutupi aib tersebut, maka dia telah mentadlis barang yang akan dia jual kepada Usama. Wastilahan, secara istilah, arti tadlis adalah ikhfa'u aibin fil isnadi wa tahsinun li dhahirihi. Ajib. Jadi begini nih, ikhfa'u aibin fil isnad, menyembunyikan aib yang ada dalam sanad, wa tahsinun li dhahirihi, dan memperbagus dhahirnya sanad. Dhahirnya bagus, dhahirnya muttasil, ternyata tidak muttasil. Ternyata tidak muttasil. Dhahirnya sahih, ternyata ada yang dhaifnya. Dia pandai untuk menutupinya. Pandai untuk menutup, makanya namanya tadlis. Anwa'uhu, macam-macamnya. Kalau Imam Baiquni menjelaskan dua. Taib, jumhur ahli hadis menjelaskan ada tiga. Pertama, mudallasul isnad. Mudallasul isnad itu hadis yang sanadnya yang ditadlis. Yang kedua, mudallasul syuyukh, yaitu hadis yang mana gurunya yang ditadlis, yaitu gurunya yang ditadlis. Yang ketiga, mudallasut taswiyah. Hadis mudallas itu taswiyah. Kita masuk ke definisi masing-masing bagian tadlis tadi. Mudallasul isnad. Apa artinya mudallasul isnad? Wa huwa an yarwiya amman qad sami'a ma lam yasma'hu minhu min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu minhu. Begini. Tadlisul isnad. Macam yang pertama, tadlisul isnad artinya seseorang meriwayatkan dari seorang guru. Dia telah mendengar beberapa hadis dari gurunya tersebut. Akan tetapi dia meriwayatkan juga hadis yang belum pernah dia dengar dari gurunya. Kita kembali. Zaid punya guru namanya Usamah.
Zaid mendengar 10 hadis dari Usamah. Akan tetapi ketika dia meriwayatkan hadis jumlahnya menjadi 12. Ada 2 hadis yang belum pernah Zaid dengar dari Usamah, tapi diriwayatkan juga dari Usamah. Dengan tanpa menjelaskan dia mendengar atau tidak langsung dari Usamah. Kita mendengar atau kita telah membahas di bagian awal ketika seorang guru, ya, thoriqul mu'tabar dalam mengambil hadis. Ketika seorang guru membacakan hadis namanya haddatsana. Ketika seorang murid membaca hadis namanya akhbarana. Berarti ada pertemuan antara guru dengan murid. Nah, contoh tadlisul isnad ini, si Zaid tadi yang telah mendengar 10 hadis dari Usamah, dia riwayatkan dengan cara akhbarana 10 hadis. Atau haddatsana 10 hadis. Tapi yang 2 hadis yang dia riwayatkan dari Usamah dan belum pernah dia dengar, dia riwayatkan dengan tanpa menggunakan akhbarana, tanpa menggunakan haddatsana. Dia gunakan kataan. Ustadz Zaid, apakah Ustadz Zaid mendengar langsung hadis ini dari Ustadz Usamah? Ustadz Zaid diam. Karena kalau Ustadz Zaid mengatakan iya, berarti berbohong. Maka Ustadz Zaid mengatakan an dengan menggunakan kata kataan. Taib. Kemudian contoh, misaluhu mahukiya mahaka ibnu Khashram. Kunna yauman inda Sufyan bin Uyainah. Suatu hari kami bersama Sufyan bin Uyainah. Maka beliau berkata, Ani Zuhri. Kan tadi dijelaskan biasanya ulama thoriqul mu'tabar fil akhdhi, jalan yang mu'tabar dalam mengambil hadis dengan menggunakan haddatsana atau akhbarana. Betul, seperti itu ya. Nah, Sufyan bin Uyainah mengatakan Ani Zuhri. Sufyan bin Uyainah tabaqah ke-8 langsung ke tabaqah ke-4 Ani Zuhri. Faqila lahu, ditanya, ahaddatsaka Zuhri? Ya Syekh, apakah Imam Zuhri memberikan atau membacakan hadis ini kepada engkau? Kalau membacakan hadis kepada engkau berarti kan ada pertemuan. Taib. Fasakata. Maka Sufyan diam. Tsumma qala Zuhri. Kemudian ia berkata lagi, qala Zuhri, bukan qala lana. Kalau qala lana sudah jelas, beliau berkata kepada kami, berarti ada pertemuan. Nah, ini hanya mengatakan qala saja. Faqila sami'tahu min Zuhri? Engkau mendengar dari Imam Zuhri? Faqala lam asma'hu min Zuhri. Enggak, saya enggak dengar dari Zuhri. Wala mimman sami'ahu min Zuhri. Bukan juga dari muridnya Imam Zuhri. Taib. Haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar an Zuhri. Saya mengambilnya bukan dari muridnya Imam Zuhri, tapi dari murid-muridnya Imam Zuhri. Haddatsani. Oh, udah jelas nih. Kalau ada perkataan haddatsani atau haddatsana berarti ada pertemuan. Haddatsani. Oh, siapa nih yang meriwayatkan itu? Abdul Razzaq. Oh, berarti Abdul Razzaq. Yang meriwayatkan dari siapa? Dari Ma'mar, dari Zuhri. Dari Ma'mar, dari Zuhri. Nah, maka dikatakan itu termasuk ke dalam tadlisu al-isnad. Taib. Selanjutnya hukmuhu huwa makruhun. Hukum tadlisul isnad. Hukumnya makruh. Wa dhammahu aktsarul ulama, dan dicela oleh sebagian besar ulama. Wa kana Syu'bah min asyaddihim dhamman lahu. Dan Imam Syu'bah ini ulama yang paling keras taib celaannya bagi mereka yang selalu mentadlis isnad. Taib. Kemudian selanjutnya yang kedua, tadlis asyuyukh. Tadlis asyuyukh. Huwa malam yaskut fihi rawi, malam yuskit fihi rawi syaikhahu alladhi rawa anhu, lakin wasafahu bi ghairi mashtuhira bihi min ismin. Imam Baikuni menjelaskan tadlis syuyukh. Al-awwalul isqatu li syaikhi wa an. Yang pertama tadlis adalah menggugurkan gurunya. Taib, menggugurkan gurunya. Wa'an yankulahu amman fauqahu bi'an wa'an. Kemudian dia meriwayatkan hadis tersebut setelah menggugurkan gurunya amman fauqahu, yaitu rawi yang ada di atas gurunya dengan menggunakan kataan atau anna. Dengan menggunakan kataan atau anna. Taib. Contoh dalam tadlis asyuyukh. Tadlis asyuyukh. Tadi adalah seorang rawi, dia menggugurkan gurunya, kemudian dia loncat ke guru-gurunya.
Dia loncat ke gurunya dengan menggunakan kata an dan menggunakan kata anna. Taib. Di antaranya tadlis syuyukh adalah dia tidak menggugurkan gurunya. Kenapa dia gugurkan gurunya tadi? Gurunya doif. Guru-gurunya nggak doif. Agar hadis tersebut bagus, maka gugurkan gurunya. Hilangkan gurunya. Sehingga hadis tersebut sanadnya semuanya sanad sahih. Nah sekarang gurunya doif. Dia nggak mau menggugurkan gurunya. Tapi dia memberikan sifat kepada gurunya yang nggak dikenal. Namanya misalkan Muhammad. Dia rubah namanya menjadi Abu Usman. Abu Usman. Siapa Abu Usman nih? Kalau Muhammad bin Fulan, oh saya kenal, dia doif. Tapi kalau Abu Usman saya nggak kenal. Nah karena nggak dikenal, akhirnya riwayatnya diambil. Sanadnya seperti baik. Nah, dia memberikan sifat kepada gurunya, baik itu nama, baik itu kunyah, baik itu laqab, baik itu nasab, baik itu sifat yang lain, tapi yang enggak dikenal oleh orang. Agar apa? Li'alla ya'rifa, li'alla yu'raf. Agar enggak dikenal. Ta'miyatan li amrihi. Untuk menutupi aib gurunya. Menutupi aib gurunya. Jadi Imam Baiquni menjelaskan bahwasanya di Nadhom Baiquniyah ini ada dua macam tadlis. Nah, tadlis yang pertama tadi dia menggugurkan gurunya, kemudian pindah ke guru daripada gurunya dengan menggunakan kata an dan anna. Nah, macam yang kedua adalah tadlis asyuyukh. Apa itu tadlis asyuyukh? Imam Baiquni berkata, "Wa tsani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif." Definisi global yang dijelaskan oleh Imam Baiquni, macam yang kedua, wathani la yusqituhu, gurunya nggak digugurkan, lakin yasif, akan tetapi muridnya tersebut atau si rawi tersebut mensifati gurunya ausofahu, sifat-sifat bima bihi layan arif, dengan sifat-sifat yang enggak dikenal oleh orang, entah itu nama, entah itu laqab, entah itu qabilah, entah itu kunyah dan lain sebagainya yang tidak dikenal oleh orang. Jadi hukum tadlis asyuyukh. Hukum tadlis asyuyukh. Tapi kita masuk ke contoh dulu sebentar ya, biar kita lebih kenal apa itu tadlis asyuyukh. Contoh, qaulu Ibni Mujahid ahadil qurra haddatsana Abdullah bin Abi Abdillah yuridu Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani sahibu As-Sunani. Di sini ada yang disembunyikan. Mujahid, salah seorang qurra, beliau meriwayatkan satu hadis, beliau mengatakan Abdullah bin Abi Abdillah. Abdullah bin Abi Abdillah. Siapa ini? Yang dimaksud adalah Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani. Yang dimaksud adalah Abdullah putranya Abu Daud As-Sijistani, sahibu As-Sunan, yaitu penulis kitab Sunan Abu ini putranya. Nah, ditutupi Abdullah bin Abu Daud. Kenapa dibilang Abdullah bin Abi Abdillah? Ya sebetulnya sih nggak bohong sebetulnya. Abu Daud itu kan punya nama, punya anak namanya Abdullah. Punya anak namanya Abdullah. Maka Abu Daud itu kan kunyahnya Abu Abdillah. Maka Abdullah bin Abi Abdillah. Tapi kan orang nggak kenal. Orang nggak kenal. Orang kenalnya apa? Abu Daud Sijistani. Penulis kitab Sunan Abu Daud. Nah, beliau tutupi Abdullah bin Abi Abdillah. Harusnya Abdullah bin Abi Daud. Sehingga orang mengenal, oh Abdullah bin Abi Daud. Nah, itu tutupi. Hukumnya karahiyatuhu akhafu minal awwali. Hukumnya adalah makruh, tapi makruhnya lebih ringan dibandingkan yang pertama. Tadlisu al-isnad. Tadlisu al-isnad tadi. Kenapa? Karena dia memang jujur dalam meriwayatkan hadis, cuma dia sembunyikan nama gurunya. Kalau tadlisu al-isnad, ya, dia meriwayatkan hadis yang belum pernah dia dengar dari gurunya. Meriwayatkan hadis yang belum pernah dia dengar dari gurunya. Yang ketiga, tadlisu taswiyah. Tadlis taswiyah. Apa tadlis taswiyah? Wa huwa marwahu rawi an dha'ifin baina thiqataini. Laki ahaduhuma al-akhar. Fa'asqata ad-dha'if wa rawahu an thiqati tsani bilafdhin muhtamalin. Ajib. Tadlis taswiyah adalah satu hadis yang di dalamnya ada periwayatan seorang rawi dhaif yang berada di antara dua rawi yang siqat, yang kuat.
satu rawi dhaif yang ada di antara dua rawi yang kuat. Maka dan rawi yang kuat ini pernah berjumpa salah satu dengan yang lainnya. Nah, ini sangat cerdas sekali yang buat tadlis taswiyah ini. Karena dia tahu tarikh. Maka, wah, ini ada yang dhaifnya nih di sini nih. Tapi ini pernah berjumpa dengan ini. Ini sanadnya bisa cakep nih sanadnya. Gimana caranya? Ya ini kan sudah berjumpa dengan ini. Gugurkan aja nih satu nih yang dhaif. Kemudian kita sambungkan ini dengan lafadz muhtamal dengan menggunakan kata an atau menggunakan kata anna lagi, bukan haddasana atau akhbarana. Nah, tadlis taswiyah. Contoh. Dalam kitab Ilal dijelaskan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawai an Baqiyah, dari Baqiyah. Beliau berkata, Baqiyah berkata nih, haddatsani Abu Wahbin al-Asadi an-Nafi'in an Ibni Umar marfu'an. Jadi kata Baqiyah telah meriwayatkan kepada saya Abu Wahab al-Asadi yang mana beliau meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar. Hadisnya la tahmadu islam al-mar'i hatta ta'rifu 'uqdata ra'yihi. Taib, hadisnya itu. Qala Abi. Taib, Abu Hatim berkata, inna hadzal hadis qala man yafhumuhu. Hadis ini sangat sedikit orang yang faham akan sanadnya. Rawah hadzal hadis Ubaidullah ibnu Amr an Ishaq ibnu Abi Farwah an Nafi an Ibni Umar anin Nabi SAW. Jadi hadis ini diriwayatkan nih, kalau kita tarik garis lurusnya, benang merahnya kita tarik nih. Kesamaannya apa dengan hadis yang tadi? Kesamaannya Ibnu Umarnya sama. Kemudian Nafi, muridnya Ibnu Umarnya sama. Yang beda itu muridnya Nafi'nya nih. Muridnya Nafi. Kalau riwayat yang diriwayatkan di kitab Ilal tersebut yaitu Abu Wahab al-Asadi. Taib, kalau dari Abu Hatim beliau mengatakan enggak, ada Ishaq bin Abi Farwah. Ada Ishaq bin Abi Farwah dan di bawahnya ada Ubaidullah bin Amr. Beliau berkata, wa Ubaidullah bin Amr kunyatuhu Abu Wahab. Ubaidullah bin Amr itu kunyahnya Abu Wahab, wa huwa Asadiyun, dan dia Asadi. Fakannahu Baqiyah, maka diberikan kunyah oleh Baqiyah, wa nasabu ila Bani Asad likai la yaftina lahu idza taraka Ishaq bin Abi Farah minal wasati la yahtadi lahu. Jadi gini, siapa yang dhaif di sini? Yang dhaif adalah Ishaq bin Abi Farwah. Ishaq bin Abi Farwah. Taib. Kemudian Nafi dia sikot. Kemudian Ubaidullah dia sikot. Nah, Ubaidullah ini ditadlis. Karena kalau dia sebutkan namanya Ubaidullah, Taib, Ubaidullah bin Amr, maka orang tahu nih gurunya siapa. Kalau Ubaidullah bin Amr, pasti gurunya adalah Ishaq bin Abi Farwah. Dan dia dhaif. Ketahuan kalau disebutkan namanya. Tapi disembunyikan. Oh, jangan Ubaidullah bin Amr dong kalau gitu. Namanya kita ganti. Jadi apa? Jadinya Abu Wahab al-Asadi. Abu Wahab al-Asadi. Kan nggak dikenal sama orang. Thayyib. Ketika dikenal sama orang, nah yang doifnya, kalau kita sebutkan namanya Ubaidullah bin Amr, orang akan tahu, ulama akan tahu siapa di atasnya. Ishaq bin Abi Farwah doif. Nah, disembunyikan. Jadi Abu Wahab al-Asadi. Ininya gugurkan. Langsung sambungkan ke Nafi. Jadi sikot. Jadi sahih hadisnya. Tadi kan hadisnya dhaif, sekarang jadi sahih. Nah, kemudian hukmu tadlis at-taswiyah. Hukmu tadlis at-taswiyah itu kemakruhannya lebih parah. Bahkan dikatakan hadza nau' min afhashi anwa'i tadlis. Dikatakan macam ini tadlis taswiyah itu macam tadlis yang paling buruk. Kenapa? Karena dia tutupi rawi tadi dengan kunyah yang tidak dikenal untuk menggugurkan rawi yang dhaif di antara dua rawi yang sikot. Sehingga orang menganggap hadis tersebut sanadnya sahih. Nah, maka tadlis macam ini adalah tadlis yang paling buruk. Nah, alhamdulillah bil alamin, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kita pada pertemuan kali ini sampai kepada tadlis ya.
dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan hadis, macam-macam hadis dalam kitab Mustalah dalam Manzumah Baikunyah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Hadza akhiru wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.